Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan memanfaatkan sebuah library yang disediakan oleh CodeIgniter sehingga kita bisa menggunakan library tersebut untuk bisa mengirimkan email. Dan kita akan menggunakan konfigurasi dari Gmail sehingga kita akan mengirimkan dari CodeIgniter, tapi kita akan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Gmail sehingga kita bisa mengirimkan email. Nah, untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari Gmail, silahkan dibuka terlebih dahulu mail.google.com, kemudian diarahkan ke akun yang teman-teman miliki. Kemudian kalau misalnya sudah, silahkan dilihat di bagian layar ya, ada sebuah tombol settings di bagian kanan, silahkan diklik. Oke, kemudian kita lihat di bagian atas, ada sebuah tombol tulisannya adalah See All Settings ya, klik dulu di bagian See All Settings. Baik, selanjutnya ada banyak tab di sana ya, ada general, label, sampai dengan yang kanan ada add-ons, kemudian sebelumnya ada tulisan forwarding and pop, kemudian tanda garis miring IMAP ya, dipilih di bagian tersebut ya, forwarding and pop IMAP ya, diklik dulu. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan melakukan enable dulu sehingga kita bisa menggunakan IMAP yang dimiliki oleh Gmail ini untuk bisa mengirimkan email. Kalau sebelumnya tulisannya dipilih di bagian Disable IMAP, kita pilih di bagian Enable IMAP, kita klik. Ya, kemudian kita scroll ke bawah, pilih di bagian Save Changes ya, klik di bagian Save Changes. Baik, dia sudah melakukan enable dari IMAP yang kita gunakan. Setelah selesai melakukan pengaturan di bagian Enable IMAP, kita menuju ke bagian alamat selanjutnya di bagian myaccount.google.com. Kemudian di bagian kiri sudah terlihat beberapa menu, ada Home, Personal Info, Data Personalization, dan juga Security, sampai dengan About. Pilih di bagian Security, teman-teman. Ya, diklik dulu. Kemudian kita scroll ke bawah. Ya, tulisannya ada Less Secure App Access ya. Ini defaultnya tulisannya Off. Kita ganti dari yang sebelumnya Off, kita ganti di bagian bawahnya. Ada tulisan Turn On Access ya, not recommended, tapi kita gunakan. Kita klik. Kemudian kita geser ke kanan dari yang sebelumnya tulisannya off, kita klik ke kanan. Ya, dia sudah menjadi on, sudah menjadi on ya, sudah menjadi on. Kita back lagi. Kita pastikan statusnya sekarang sudah on untuk Less Secure App Access ya, seperti ini sudah menjadi on sekarang kalau yang sebelumnya tadi masih off. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada pengaturan dari CodeIgniter. Untuk menggunakannya kita perlu melakukan beberapa setting di bagian config. Silahkan teman-teman akses di bagian app, ya, kemudian di bagian config. Di bagian dalam dari direktori config sudah ada sebuah file, tulisannya adalah email.php. Silahkan di double klik saja. Oke, kemudian kita lihat ke atas coba. Nah, ini adalah pengaturan yang bisa kita gunakan sehingga nantinya CodeIgniter bisa mengirimkan email dari IMAP Google yang kita setting tadi. Kita lakukan beberapa pengaturan, kita lihat ke bawah. Nah, di bagian email.php, di bagian dalam config ini kita melakukan pengaturan dulu. Yang pertama protokol ya. Protokol kita ganti dari yang sebelumnya tulisannya mail, kita ganti menjadi SMTP ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sana sudah ada mailpad ya, kita biarkan saja. Kemudian ada SMTP host, kita berikan sama dengan, kemudian kita isi dengan SMTP yang dimiliki oleh Google, kita isikan dengan smtp.googlemail.com ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sana kita diminta untuk memasukkan dari SMTP user. Ini sesuai dengan alamat email yang teman-teman gunakan. Kalau di saya masukkan dengan dirumahrafiq01@gmail.com. Ya, ini adalah email yang baru saja saya buat. Kemudian di bagian bawah kita scroll lagi. Di sana kita diminta untuk memasukkan juga untuk passwordnya ya. Passwordnya silahkan diisi ya. Misalnya ini kita berikan sama dengan, kemudian XXX misalnya, ini adalah password yang saya gunakan. Kemudian berikutnya di bagian bawah ada SMT port. Kalau SMTP port di bagian Gmail kita menggunakan bukan 25 tapi 465 ya. Kemudian kita scroll ke bawah, SMTP timeout misalnya kita masukkan angka yang lebih besar ya, 60 misalnya. Kemudian kita scroll ke bawah, apalagi yang perlu kita lakukan di sini, SMTP keep alive biarkan false saja. Kemudian di sini SMTP crypto kita ganti dari yang sebelumnya TLS, kita ganti menjadi SSL ya. Coba kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada mail type, kita ganti yang sebelumnya tulisannya teks, kita ganti menjadi HTML ya, biar dia bisa menerima untuk format HTML-nya.
Sekarang coba scroll ke bawah lagi, UTF-8, biarkan saja, kemudian validate, false, priority, oke. Ya, kelihatannya sudah, kita Ctrl S, kemudian kita menuju ke bagian controllers kita. Kita menuju ke bagian directory controllers ya, app, kemudian directory controllers. Kita pilih di bagian halaman. Oh, bukan halaman di dalam bagian admin ya. Kita pilih di bagian luar saja halaman. Oke, di sini kita akan membuat sebuah fungsi dulu. Misalnya kita buat sebuah fungsi, sebentar, kita tambahkan di bagian bawahnya, function, kita naikkan ke atas, halaman underscore email, ya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita akan menggunakan config ataupun pengaturan di bagian config email tadi, kita perlu memanggil terlebih dahulu untuk service yang dimiliki. Misalnya kita masukkan dengan variabel dulu email. Oke, kemudian kita panggil service dari code igniternya, kita tuliskan config. Ya, kemudian backslash lagi, kemudian diikuti dengan services .2.2, kemudian kita panggil dari service yang dimiliki. Service-nya adalah email, kita tuliskan email. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengaturan di sini terhadap alamat yang akan kita tuju. Misalnya kita masukkan email set to, ini adalah alamat emailnya. Misalnya kita masukkan alamat email misalnya. Oke, kemudian kita tambahkan di bagian atasnya alamat email. Misalnya kita akan kirimkan kepada email saya saja ya. Saya masukkan di rumah rafif01@gmail.com ya, ini adalah alamatnya. Kita akan mengirimkan email ke alamat ini di rumah rafif01@gmail.com. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengaturan lagi, email set from. Di sini kita masukkan alamat pengirim ya, alamat pengirimnya. Kita masukkan di bagian atasnya alamat pengirim. Karena saya menggunakan alamat yang sama, saya masukkan saja di rumah rafif01@gmail.com ya. Kemudian kita bisa masukkan di sana setelah kita masukkan alamat tujuan ya. Ini adalah alamat tujuannya, kemudian alamat pengirimnya. Kemudian kita tambahkan lagi email. Kemudian tanda panah set subject. Ini adalah subjeknya. Misalnya kita masukkan subjek, ya, kita masukkan di bagian atasnya subjek, tes email, misalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya pesan yang akan kita kirimkan, ya. Kita masukkan email, set message, isi underscore pesan, misalnya. Di atasnya kita masukkan isi underscore pesan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan kirimkan dari pengaturan yang kita buat tadi berupa alamat email, pengirim, ya, kemudian subjek, kemudian isi pesan. Kita kirimkan di bagian bawahnya, if email send. Ya, kemudian kita berikan tulisan echo H1, kita berikan pesan saja ya di sini. Pesan terkirim. Kita berikan else, kita berikan echo lagi. Kita berikan H1 untuk pesan kalau misalnya dia tidak dikirimkan, kita masukkan pesan gagal dikirimkan. Ya. Atau bisa kita tambahkan di bagian bawahnya email. Oh, sebentar, data error misalnya, data error email print debugger. Ya, ini akan menampilkan untuk pesannya kalau misalnya ada kendala ya. Kita print R saja di sini, print R. Kemudian kita masukkan untuk error yang terjadi kalau misalnya ada kesalahan ya, kita tuliskan data underscore error. Oke, kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya kita akan buka di bagian browser kita. Di bagian browser kita arahkan ke bagian alamat
di mana dia berada di bagian alamat kontrol halaman, kemudian untuk fungsinya adalah halaman underscore email. Kita buka dulu. Kita tunggu dulu sampai dia dalam proses untuk berusaha mengirimkan email kita. Coba tunggu dulu. Oke, pesan terkirim ya. Sekarang kita coba lihat di bagian Gmail kita. Primary email sudah ada yang masuk 1, kita coba lihat. Oke, tes email, semoga selamat sampai tujuan. Ini adalah email yang kita kirimkan dari code igniter kita tadi.